Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ba'd. Anak-anakku bertemu lagi di program bimbingan baca Al-Qur'an MTS Negeri 1 Yogyakarta, pertemuan ke-11 modul halaman 68 hingga halaman 72. Seperti biasa, sebelum kita mulai bimbingan kita pada pertemuan kali ini, marilah bersama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita di modul halaman 68. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan lam tebal dalam lafaz Allah. Bila di pertemuan kemarin kita sudah belajar hukum bacaan lam tipis, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan lam tebal di lafaz Allah. Di modul kita akan menemukan lafaz Allah yang diawali harokat fathah dan lafaz Allah yang diawali harokat dhammah. Maka keduanya harus kita baca secara tebal. Cara membaca lafaz Allah dengan tebal atau lam tebal adalah pertama, letakkan ujung lidah kita di gigi atas bagian dalam, ya. Lalu tengah lidahnya kita angkat, ya. Jadi kita tidak boleh membaca wallahu, tapi kita baca wallahu. Bisa didengar ya perbedaannya. Wallahu dan wallahu. Oke, yang pertama yang benar seperti ini, wallahu. Yang salah wallahu. Oke, kita latihan pelan-pelan saja. Oke, kita mulai. Wallahu nasrullahi. Oke. Ketika sedikit hati-hati ketika yang sebelum Allah adalah harokat dhammah, kita harus membulatkan bibir kita ya. Nasrullahi, tapi harus hati-hati tidak muncul huruf waw seperti nasrullahi. Oke, hati-hati ya. Kita lanjutkan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Innallaha alimun bidatis sudur wala yunfiqunaha fi sabilillah. Oke. Hati-hati ketika huruf lam pada lafaz Allah itu dibaca tebal, maka hati-hati muncul ada suara huruf waw. Oke. Yang benar Allah bukan Allah. Oke, yang merasa setelah ini ketika ngaji Allah masih Allah, bisa diperbaiki dari sekarang. Allah, ya. Wallahu nasrullahi. Oke, berikutnya di halaman 69 kita akan belajar tentang qalqalah, ya. Yakni huruf-huruf yang apabila dia berharokat sukun dia akan memantul suaranya. Oke, yakni ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Oke, Pak Fahmi ulangin, hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kelima huruf ini apabila dia berharokat sukun, maka hukum bacaannya adalah qalqalah, yang cara membacanya adalah kita harus memantulkan suara huruf tersebut. Akan tetapi, ya, ada beberapa kesalahan yang sering kita temukan dalam membaca Al-Quran ketika bertemu dengan huruf bacaan qalqalah. Oke, Pak Fahmi contohkan. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf apabila dia
menjadi qalqalah, maka dia dipantulkan tapi tidak boleh dengan bunyi ke. Contoh baqo. Maka ini contoh yang kurang tepat. Baqo. Oke. Yang tepat adalah kita pantulkan tanpa ada bunyi di belakang menjadi baqo. Dan untuk huruf qaf kita tidak bunyikan ke, tapi kita bacakan o. Jadi kita bacanya baqo. Baqo. Oke, dengarkan baik-baik. Baqo. Dilanjutkan bapo. Lalu babe, baje, dan bade. Oke, tidak ada yang dimatikan dengan bunyi e. Kita lanjutkan. La uqsimu biyaumil qiyamah au it'amun fi yaumin dhi masghabah watlu alaihim naba'a Ibrahim innama tujazawna ma kuntum ta'malun ma anta bini'mati rabbika bimajnun tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Oke ya, perhatikan tidak boleh sampai dimatikan dengan bunyi e. Dan untuk huruf qaf dan huruf ta kita qalqalahnya adalah dengan memantulkan bunyi huruf asli baqo dan bato. Oke, kita lanjutkan berikutnya di halaman 70 masih di bab qalqalah agar kita makin bisa ya. Perhatikan baik-baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal taffatis saqu bis-saq wallahu min waraihim muhit nasrum minallahi wa fathun qarib hadza mughtasalun baridun wa syarab allati lam yukhlaq mithluha fil bilad laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, kita lanjutkan di halaman 71. Di halaman 71 kita akan temukan sedikit variasi dalam qalqalah di mana kita akan temukan huruf qalqalah ada di akhir ayat kemudian dia berada harokat tasydid. Cara bacanya adalah sebelum kita pantulkan qalqalahnya kita tahan dulu bunyi huruf tersebut. Contohnya ya. Tertulis watabba, maka ketika dia waqaf dibaca watab. Oke, ditahan watab. Kita lanjutkan bil haqqo wal hajj. Oke, pastikan tidak bunyi huruf e. Oke, kita mulai langsung ke bacaan. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Oke, ya. Pastikan ditahan dan dipantulkan dengan benar. Berikutnya yang terakhir adalah halaman 72 kita akan belajar tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf lam dan ra. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf antara lam dan ra, bunyi nun sukun dan tanwinnya itu dileburkan ke bunyi huruf lam dan ra, tapi tidak boleh kita dengungkan. Jadi harus cepat. Oke. Contoh di sini tertulis an ra'ahu staghna, kita baca ar-ra'ahu staghna. Oke.
Walakin la yash'urun, kita baca walakin la yash'urun. Oke, huruf nunnya kita leburkan ke huruf lam atau huruf ro, tapi tidak boleh kita tahan terlalu lama. Oke, kita lanjutkan. Innahu ghafurur rahim. Yawma idzil khabir. Fa'alul lima yurid. Walakin Rasulullah fasabrun jamil fi suhufim mukarramah zikrul lil alamin yawma idzil lil mujrimin la raufur rahim fi 'isyatir radiyah khafidatur rafi'ah fa'alul lima yurid. Oke, demikian program bimbingan baca Al-Quran kita pada pertemuan ke-11. Semoga bisa membantu anak-anakku dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bertemu lagi pada pertemuan ke-12 ya, di hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.